hidupmu, tuh jadi korban tebusan. Darahmu menyucikanku menjadi baru. Kaulah Tuhan keselamatanku. Ku naikkan syukurku padamu atas kasih setiamu, dan jiwaku kan memuji kebesaranmu. Sekarang ku terima anugerahmu. Kasih Yesus mengangkat hidupku. Kau buat ku berharga di matamu. Kasih Yesus pulihkan hidupku. Anugerahmu membebaskan hidupku. Telah memberikan hidupmu untuk jadi korban tebusan. Darahmu menyucikanku menjadi baru. Kaulah Tuhan keselamatanku. Ku naikkan syukurku padamu atas kasih setiamu, dan jiwaku kan memuji kebesaranmu. Sekarang ku terima anugerahmu. Kasih Yesus mengangkat hidupku. Kau buat ku berharga di matamu. Kasih Yesus pulihkan hidupku.
Firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Oleh bilur Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Oleh bilur Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Aku ditolong Tuhan,
hidupmu tuh jadi korban tebusan. Darahmu menyucikanku menjadi baru. Kaulah Tuhan keselamatanku. Ku naikkan syukurku padamu atas kasih setiamu, dan jiwaku kan memuji kebesaranmu. Sekarang ku terima anugerahmu. Kasih Yesus mengangkat hidupku. Kau buat ku berharga di matamu. Kasih Yesus pulihkan hidupku. Shalom Bapak Ibu, boleh saya lihat lambaian tangan orang-orang yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Bersama kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Kita akan satukan hati kita mau puji Yesus Tuhan kita yang ajaib. Betapa baik kehidupan kita karena perkenanannya ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu sungguh dinyatakan dalam hidup kami. Kayak bersyukur kami ada hingga saat ini, kami sehat, kami kuat, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami sembah, satu-satunya Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Kami percaya lawatun-Mu nyata ya Bapa, sampaikanlah firman-Mu, kami siap terima hadirat-Mu. Haleluya. Amin. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Come on, let's sing. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we sing amen, amen, amen.
gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Come on, we sing. Lord bless you and give you. His face shine. Yes, Lord. Your grace shine upon us. The Lord turn His face toward you and give you peace. Oh, we believe in you, oh Lord. Amen. Yes, we believe that you bless us, Lord. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Dan kami terima dan kami percaya. Oh, berkat-Mu Tuhan di hidupku. May your favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Yes, Lord. May His favor be upon you and a thousand generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, go behind you, go beside you, all around you, all around you. He is for you, He is for you, in the morning, in the evening, in the coming, and you're going, and you're
Kami sembah Engkau Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah setiap kami, membebaskan, melawat setiap kami. Mari saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Kita berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Dia hadir di tengah-tengah setiap kita, amin. Amin. Yang percaya boleh lambaikan kedua tanganmu saudara. Bersama kita pujikan. Samakan tepuk tangan kita, come on. Dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Hatiku bersuka dalam nama-Mu, kemenanganku. Tinggi nama-Mu bertata di hatiku, Yesus.
Sebab kami tahu Tuhan, kami boleh tenang di dalam hadirat-Mu. Kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup kami. Dapatkah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepas
kita yang perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, karena sungguh Engkau adalah Elohim yang perkasa, Tuhan yang beserta dengan kami. Dan kami mengerti pula yang menyertai kami adalah Tuhan, Immanuel. Karena itu Bapa, selagi kami akan menenangkan hati dan pikiran kami untuk belajar firman-Mu dan untuk belajar apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi kami. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah terang pelita bagi langkah kehidupan kami. Karena itu kami berjanji untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Juga saudara yang menyaksikan siaran streaming ini, shalom saudara. Baik, shalom bagi kita semua. Terima kasih karena teman-teman semua, rekan-rekan dari Praise and Worship Team, teman-teman dari tim kreatif, juga SOT, multimedia, dancer, kemudian bagian sound, bagian lighting, kemudian bagian konten juga, dan Bapak Ibu diakon-diakonis, seluruh aktivis gereja, karena saudara sudah memberikan yang terbaik melayani Tuhan. Dan di ibadah pagi ini kita tahu semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Mari kita berikan aplaus bagi rekan-rekan kita yang melayani kita hari ini. Puji nama Tuhan. Baik, kalau bicara tahun baru, apa resolusi saudara? Kita biasanya menggunakan momen-momen khusus. Saya sempat bertanya sama istri saya, kenapa ya kita manusia selalu suka menggunakan momen-momen khusus untuk membuat resolusi. Resolusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya keputusan, artinya pendapat yang bulat. Untuk apa? Kalau resolusi, untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau bicara tahun baru, dari tahun sebelumnya. Kalau bicara ulang tahun, dari umur sebelumnya. Saat lebih tua 1 tahun, kita ingin lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita membuat resolusi tidak untuk membanding-bandingkan diri kita dengan sahabat kita, dengan tetangga kita, dengan orang lain. Tetapi kita membuat resolusi untuk menjadi lebih baik diri kita dari sebelumnya. Kita ingin jadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, orang tua yang lebih baik, anak-anak yang lebih baik, saudara-saudari yang lebih baik kepada seluruh kerabatnya. Kita ingin menjadi lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Kalau saudara sepakat dengan saya, katakan saya ingin lebih baik. 2, 3. Ya, dan kita suka membuat resolusi itu di momen-momen khusus. Sering kali kita buat mungkin 4, 5, 6, 7 resolusi. Tapi seringkali saat sampai di penghujung tahun pun dan berganti tahun yang baru, mungkin tidak ada satupun yang kita lakukan. Saudara, yang penting adalah ada niatnya untuk menjadi lebih baik. Katakan kepada kanan kiri saudara atau saudara di rumah, yang penting ada niat dulu. Iya. Kenapa kita membuat resolusi? Kenapa kita ingin lebih baik? Kenapa kita berniat ingin jadi a better version of ourselves? Karena kita punya pengharapan. Kenapa kita punya pengharapan? Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Karena itu hari ini kita akan bicara tentang Immanuel. Immanuel. Saudara lihat, kata Immanuel ini kita sering khotbahkan pada saat perayaan Natal. Kata Immanuel, kalau dalam Masoretic text-nya, itu sebenarnya dipisah saudara. Sebenarnya dipisah, jadi 2 kata dalam Masoretic text-nya. Tapi saat ditemukan dalam catatan gulungan kitab Laut Mati atau Dead Sea Scrolls, itu dijadikan 1 kata. Tapi kita lihat, kenapa menjadi 2 kata? Karena terdiri dari Immanu dan El. Immanu itu adalah beserta, dan El adalah Elohim yang kuat, yang perkasa. Saudara, kata Immanuel, kita lihat dulu sebelum kita baca kata Immanuel dalam perjanjian baru. Kita lihat dalam kitab Yesaya dulu. Mari dibuka, Yesaya 7 ayat 14.
Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Dan dia akan dinamakan Immanuel. Saudara, pada saat itu Ahaz sedang menghadapi dua raja yang menyerangnya dan dia takut sekali. Tapi kemudian firman Yahweh datang melalui Nabi Yesaya untuk berkata kepada Ahaz, waspada, jangan takut. Kemudian muncul ayat ini, Immanuel. Sesungguhnya tidak hanya sebuah kebenaran akan penyertaan Yahweh Sebaot kepada kehidupan Raja Yehuda pada waktu itu. Untuk seisi rumah Daud. Tetapi itu sebuah perkataan profetik tentang hadirnya Mesias. Tidak hanya bagi orang Israel, tapi juga bagi seluruh dunia ini. Dan saudara lihat Immanuel. Dan nanti kalau saudara baca dalam Yesaya 8, ada lagi kata Immanuel di sana. Mari kita baca sekarang dalam perjanjian baru. Ada dalam Injil apa saja? Matius 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Dalam ayat-ayat dalam Injil Matius ini kita akan lihat. Kita baca bersama-sama 2, 3. Namun sementara hal itu dipertimbangkannya, ini Yusuf ya, tampaklah malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah takut untuk menerima Maria, istrimu, karena yang dikandung di dalam dirinya itu berasal dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, semua ini terjadi supaya digenapilah apa yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui seorang nabi. Nabi Yesaya yang kita baca tadi. Yang mengatakan, kita baca dengan lebih keras, 2, 3. Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Elohim beserta kita. Saudara, kembali kepada Masoretic text. Ada dua kata yang menyusun Immanuel ini, yaitu Immanu dan Elohim, Immanen dan Elohim. Seringkali kita mendengar satu kata yang sering dikotbahkan, kemudian mungkin kita dengar dari kecil, artinya adalah Tuhan beserta dengan kita. Amin saudara? Katakan amin. Katakan lebih keras, Tuhan beserta dengan saya. 2, 3. Katakan lebih keras, Tuhan beserta saya melalui tahun 2023 ini. Tuhan menyertai saya melalui tahun 2023 ini. Iya saudara. Tapi ada satu arti lagi dari Immanuel. Yaitu yang beserta dengan kita adalah Tuhan. Terdengar sama, ya memang sama. Yang beda adalah yang kedua. Ini adalah sebuah pekik, sebuah deklarasi saudara. Dan dalam Yesaya 8 lah nanti saudara bisa baca. Kata Immanuel itu berarti yang kedua di sini. Yaitu yang bersama dengan kita adalah Tuhan. Seringkali kita menghadapi badai kehidupan. Kita sudah lewati banyak hal di tahun lalu, tahun 2022. Mungkin ada yang kehilangan orang yang dikasihinya. Ada yang mengalami kesulitan dalam bisnis usahanya. Atau karirnya terhambat di tahun 2022. Ada banyak peristiwa dalam hidup kita. Tapi ada juga hal-hal yang luar biasa yang kita alami. Ada tangisan duka cita tapi juga ada tangisan sukacita. Mungkin saudara diberkati akan hal yang saudara belum pernah terima sebelumnya di tahun yang lalu. Saudara temukan bahwa ternyata meskipun saudara alami mentok di karir saudara, ternyata Tuhan persiapkan saudara untuk melakukan hal yang lainnya. Saudara melihat saudara bisa lebih banyak bersama dengan keluarga dan hubungan saudara dengan pasangan saudara, dengan anak saudara jadi lebih baik. Saudara dapati ada momen-momen dalam hidup saudara dan saudara mengerti bahwa ya Tuhan beserta dengan saya. Dan saya declare bahwa yang bersama dengan kami, yang bersama dengan saya adalah Tuhan. Saudara seringkali saat hadapi badai kehidupan, kita seringkali takut saudara. Karena kita rasakan angin, kita rasakan percikan airnya seperti halnya Petrus ketika Yesus memintanya untuk keluar dari perahu ini dan berjalan di atas air. Yesus ingin Petrus memandang
fokus kepadanya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Bible, dalam Injil dikatakan karena melihat. Terjemahannya kok seperti itu ya? Kok melihat? Bukan karena dia kerasa kakinya dingin, ngerasa angin bertiup, tapi dikatakan karena dia melihat. Saudara, jangan alihkan fokus saudara daripada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan, karena benar Immanuel yang beserta dengan saudara adalah Tuhan, bukan yang lain. Itu maksudnya, saudara. Mengingatkan diri kita, hey, Tuhan beserta dengan kita, benar. Dan sekarang ingatkan lagi dirimu, yang beserta dengan kita bukan yang lain, tapi Tuhan. Bukan kuasa yang lain, bukan pribadi yang lain, tapi Elohim yang perkasa. El Shaddai, Elohim yang maha besar. Yahweh Sebaot, Yahweh penguasa alam semesta ini yang menyertai saudara dan saya. Pekikan itu saudara, nyatakan itu, deklarasikan itu. Tahun 2023 ini akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita sudah tutup tahun 2022 dengan semua kenangannya. Dengan kuat bersama dengan Tuhan. Dan kita tapaki tahun 2023 ini kuat pula bersama dengan Tuhan. Wow. Saudara, saudara membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga diberikan putra tunggalnya. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya Elohimlah yang memiliki kasih yang besar itu karena ia adalah kasih. Tapi kenapa Yohanes dalam ayat ini berkata karena begitu besar kasih Elohim, karena ingin menunjukkan bahwa Elohim yang besar itu yang menyertai saudara dan saya. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kasih yang sedahsyat itu buat kita. Enggak ada yang lain. Hari ini saudara, biarkan fokus kita saat menapaki tahun 2023 ini hari yang ke-8. Tidak terasa saudara, saya selalu berkata kepada teman-teman. Pada saat tanggal 2 saya bilang, oh hore 357 hari lagi Natal. Ya Natal tahun ini maksudnya. Kenapa? Saya memang suka momen-momen Natal. Tetapi sekaligus mengingatkan kepada sahabat-sahabat saya. Bahwa pertama waktu ini cepat berlalu. Yang kedua, kita akan lihat hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dengan cepat pula. Mungkin saudara berkata, aduh terasa berat sekali. Hei, waktu ini berjalan dengan cepat saudara. Apapun yang saudara rasakan, seberat apapun. Saudara akan dapati, atau saudara mulai sadari hari ini, bahwa waktu itu berjalan dengan cepat sekali. Seperti halnya timer saya, cepat sekali saudara. Sudah 10 menit berjalan, tinggal 14 menit. Waktu kita ini sangat cepat. Dan kita tahu, penyertaan Tuhan di waktu yang sangat cepat ini pun tidak akan pernah ketinggalan. Tuhan tidak pernah ketinggalan karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Yang percaya dengan saya katakan amin saudara. Amin, amin, amin. Kalau saudara percaya akan penyertaan Tuhan yang dahsyat itu. Seperti halnya ketika ia menguatkan Ahaz. Mari saudara dapati bahwa Tuhan yang sama. Ada Tuhan yang pasti menepati janji-janjinya bagi saudara dan saya. Mari kita buka bersama-sama. Yosua 21 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Ayat yang sangat terkenal sekali. Karena ini ibadah yang luar biasa, saya percaya saudara semangat. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 43, 44, 45. 2, 3. Yahweh memberikan seluruh negeri itu kepada orang Israel seperti yang dia janjikan untuk memberikannya kepada leluhurnya. Mereka mendudukinya serta tinggal di dalamnya. 44. Yahweh memberikan mereka ketentraman di setiap penjuru menurut segala yang telah dia janjikan kepada leluhur mereka. Tidak seorang pun dari semua musuh mereka dapat berdiri di hadapan mereka. Seperti halnya tahun ini saudara. Yahweh telah menyerahkan semua musuh mereka ke dalam tangan mereka. Katakan amin. 45, dari segala yang baik yang telah dijanjikan Yahweh kepada kaum Israel, tidak ada satupun yang gagal, semuanya digenapi. Seringkali kita membaca ayat-ayat sebelum ayat ini kita jadi semangat, ya amin, amin.
Tidak ada satupun musuh yang sanggup berdiri di hadapan saya. Tahun 2023 ini akan saya lalui. Tapi saat kita membaca ayat ini, ya ini kan janji buat orang Israel. Apakah ini relevan buat saya? Apakah ini bisa applicable? Bisa saya aplikasikan dalam hidup saya? Bisa, saudara. Karena setiap janji Yahweh kepada kaum Israel, itu pun bagi saudara dan saya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Lebih keras lagi saudara katakan amin. Galatia 3 ayat 14. Saudara harus baca dan memahami ayat ini saudara. Saudara bisa baca satu pasal ini dan saudara akan dapati, hey benar apa yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh kepada orang Israel. Seperti yang dideklarasikan oleh Yosua tadi. Yosua itu ada 24 pasal saudara. Ini pasal ke-21 yang kita baca tadi. Dari semua yang baik yang dijanjikan Yahweh. Semuanya tidak ada yang gagal, semuanya digenapi. Semua yang baik atas hidup saudara pun. Itu dalam tiga pasal sebelum penutupan dari kitab Yosua. Yosua mengingatkan kepada orang Israel. Dan hari ini saudara, di awal-awal tahun ini saudara. Biarkan saudara juga ingat saudara. Bahwa Tuhan pun pasti mengenapi janjinya. Kita baca bersama-sama ayatnya dengan keras. Saudara yang di rumah juga bisa membacanya dengan keras. 2, 3. Supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sehingga oleh iman kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Wow, puji nama Tuhan. Wow, kalau saudara memahami kebenaran ini, maka saudara akan membaca, hey, ternyata luar biasa. Janji yang sama saya terima, karena saya telah dicangkokkan. Menjadi bagian dari orang-orang yang telah dipilih oleh Yahweh. Dan menerima berkat yang sama. Katakan wow saudara, wow. Ya, Tuhan itu sangat sayang sama kita saudara. Saya bicara sama istri saya tentang Elohim yang tanda petik, maafkan saya harus menggunakan tanda petik. Suka mengasosiasikan pribadinya yang maha segalanya, maha besar itu, yang menepati semua yang baik yang dijanjikannya. Ia suka mengasosiasikan dirinya, tanda petik, dengan manusia. Wow, itu sebuah kehormatan buat kita. Saat saudara mengerti hal ini, maka saudara akan lebih memahami lagi arti kata Immanuel itu. Mari saudara baca Keluaran 3 ayat yang ke-15. Ini saat perjumpaan Yahweh dengan Musa. Elohim berfirman lagi kepada Musa. Katakan demikian kepada Bani Israel. Yahweh Elohim leluhurmu. Elohim siapa saudara? Elohim Abraham. Elohim siapa? Elohim Ishak. Elohim siapa? Dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan seperti itulah aku diingat di semua generasi turun-temurun. Tidak hanya Bapa Yahweh memperkenalkan namanya. Akulah Yahweh Elohim leluhurmu. Tapi Tuhan juga mengasosiasikan, mengingat Abraham, Ishak dan Yakub. Ingat, kita tidak menerima lagi roh perbudakan, tapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak-anak dan kita memanggilnya Bapa. Saudara ingat tentang Eksosia, Yohanes 1 ayat 12 itu, bahwa kita yang percaya kepadanya diberinya kuasa. Eksosia, hak wewenang, regal authority, hak kebangsawanan. Tuhan, tanda petik, mengasosiasikan namanya dengan umatnya. Itu sebuah kehormatan, tanda penyertaan, tanda klaim bahwa otoritas menyertai dia. Contohnya seperti ini, siapa otoritas tertinggi di negara kita ini saudara?
kepala negara kita, presiden. Bayangkan kalau presiden berkata kepada menteri-menterinya, kepada seluruh stafnya, kepada seluruh jajaran kabinetnya. Dan beliau berkata, Paul itu adalah sahabatnya, Presiden Republik Indonesia. Wow, itu dampaknya luar biasa saudara. Jauh lebih luar biasa. Kalau saya, dibanding saya yang mengatakannya, saya Paul, saya kenal Presiden Republik Indonesia. Jauh bukan? Kalau presiden yang berkata, dia kenal saya dan dia bilang, dia sahabat saya. Bahkan tanda petik mengasosiasikan dirinya dengan berkata, Paul itu adalah sahabatnya Presiden Republik Indonesia. Dampaknya itu pasti luar biasa. Itu hanya contoh saudara. Bayangkan Elohim yang maha segalanya, yang punya segalanya, Elohim yang dahsyat berkata, aku Elohimnya Paulus Wendy, aku Elohimnya David Marlon, aku Elohimnya Erwin, aku Elohimnya Paul. Sebut nama saudara. Dengan menyebut nama Elohim di depannya saudara. Karena Tuhan sayang dengan kita. Penyertaan yang sempurna dan yang beserta dengan saudara adalah Tuhan yang dahsyat. Saudara lihat gambar ini saudara. Bumi, ada kita itu seperti ini. Bumi tanpa kita seperti apa? Sama saudara. Seperti ini juga. Tidak tahu kita letaknya di mana, kita sangat tidak signifikan dibanding dengan ukuran bumi ini yang besar sekali. Lihat lagi gambar berikutnya. Ini adalah gambar yang diambil, ya ini gambar galaksi kita, Bima Sakti. Ada miliaran galaksi yang diketahui, yang baru diketahui saudara. Itu baru diketahui sudah miliaran galaksi. Apalagi ada banyak galaksi lain yang belum diketahui. Ada kita seperti ini. Bagaimana galaksi tanpa kita? Sama saudara. Betapa kita ini lebih kecil daripada debu. Sangat tidak signifikan dibandingkan dengan ciptaan yang dahsyat. Sampai-sampai orang berkata, adakah kehidupan lain selain di muka bumi ini? Sehingga orang mulai berlomba-lomba untuk pergi ke Mars. Kemudian kirim sebuah satelit untuk membawa disk yang berisi pesan-pesan dari dunia ini. Supaya mungkin nanti ditemukan oleh peradaban lain. Banyak orang berkata seperti itu saudara. Banyak orang berpikir masa bumi yang sebesar ini. Lalu alam semesta yang sebesar ini, jagat raya yang dahsyat ini saudara. Tidak ada kehidupan lain selain di bumi. Itu pertanyaan orang-orang yang ada di sains, para saintis kita, ilmuwan kita. Tapi bagaimana kalau saya balik pertanyaannya seperti ini saudara? Bagaimana kalau semua itu ada, diciptakan bagi kita, supaya kita akan melihat begitu besarnya Elohim kita. Betapa megahnya Elohim kita. Begitu dahsyatnya Elohim kita. Bagaimana kalau pertanyaan seperti itu saudara? Bagaimana? Semua itu Tuhan ciptakan. Planet-planet yang ada di Milky Way ini. Kemudian galaksi-galaksi lainnya. Bagaimana kalau itu semua diciptakan hanya ingin menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa dia adalah Elohim yang besar, yang beserta dengan kita, yang mengasosiasikan dirinya dengan kita, bahkan datang jadi sama dengan manusia, yang ingin menunjukkan bahwa dia Elohim yang besar, yang bisa menunjukkan kasih yang besar itu, penyertaannya dahsyat buat kita. Saya ingin tunjukkan sebuah gambar lagi. Ini gambar terakhir yang dikirim pada tanggal 14 Februari tahun 1990 oleh sebuah satelit yang dikirim saudara. Dan sekarang mungkin sudah pergi miliaran kilometer. Gambar ini diambil
sekitar 6 miliar kilometer dari matahari. Boleh dikasih lihat gambar yang tadi? Sebelum galaksi Bima Sakti, sebelum ini, sesudah ini, gambar ya, itu bumi saudara, yang titik biru samar-samar itu. Dan garis-garis ini adalah radiasi matahari, bayangkan miliaran kilometer masih tertangkap di kamera dari satelit ini saudara. Dan ini diambil tahun 90, 14 Februari. Menunjukkan how small the earth is. Betapa kecilnya bumi yang kita tinggali. Dan kita ada di sana saudara. Ada atau tidak ada kita, sebenarnya tetap sama seperti itu pemandangannya. Tapi ingin menunjukkan bahwa meskipun kita ini di tengah-tengah jagat raya yang dahsyat ini, begitu kecil, insignifikan. Tapi Elohim yang dahsyat itu sayang sama saudara dan saya. Karena itu apa sih yang perlu kita takuti saudara? Kita akan lalui tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Kalau gereja YHS ini mencanangkan, kita mencanangkan saudara, bahwa tahun ini adalah tahun perolehan besar, tahun pencapaian besar, the great achievements. Saudara lihat tema-tema bulanannya, kalau saudara belum dapat saudara bisa minta di pastoral. Saudara akan dapati tema-tema bulanan ini sungguh-sungguh dahsyat. Banyak orang di luar sana khawatir, tapi kita tidak khawatir karena kita tahu ada Elohim yang besar, yang dahsyat bersama dengan kita. Karena itu kita bicara tentang great wellness di bulan pertama ini. Kita bicara banyak hal tentang hal-hal yang dahsyat di tahun ini karena ada Tuhan yang besar beserta dengan kita. Hey, dia dahsyat saudara. Perkataan saya tidak akan pernah bisa menggambarkan kehebatan Tuhan kita. Dia Immanuel dan beserta dengan kita. Hari ini saudara, siapa yang jadi fokus saudara? Ayat terakhir dan saya undang teman-teman dari Praise and Worship Team. Keluaran 8 ayat 29. Mungkin disiapkan juga Keluaran 10 ayat yang ke-18. Lalu Musa berkata, lihatlah aku akan keluar dari tempatmu. Dan aku akan berdoa kepada Yahweh supaya kawanan lalat itu dapat pergi dari Firaun hamba-hambanya dan rakyatnya. Tapi janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan umat itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh. Keluaran 10 ayat 18. Musa keluar dari tempat Firaun lalu berdoa kepada Yahweh. Saudara, sudah lihat persamaan dua ayat ini dari dua pasal yang berbeda. Saat itu Firaun tidak mau melepaskan umat Israel saudara, yang sudah 400 tahun lebih diperbudak oleh orang Mesir. Karena Firaun yang berkuasa saat ini tidak mengenal Yusuf. Dan saat Musa berhadapan dengan Firaun, kemudian apa yang dilakukan oleh Musa? Setelah Musa berkata perkataan yang harus disampaikannya, Musa keluar dari tempat Firaun. Terjemahan lain ayatnya adalah pergi meninggalkan Firaun. Musa mengambil waktu untuk berdoa dengan Elohimnya, dengan Yahweh yang memanggilnya. Musa tidak mau fokus kepada Firaun dengan semua tahta hamba-hambanya, kerajaan yang besar. Tapi Musa fokus kepada Elohim yang besar dan dia berdoa saudara. Dan saudara tahu setelah 430 tahun bangsa Israel dijajah oleh Mesir. Dengan tangan yang kuat Yahweh membawa keluar bangsa itu. Saudara, penyertaan Tuhan itu begitu dahsyat bagi kita. Saudara tentu mengalami pertolongan Tuhan di tahun 2022. Dan saudara pun akan alami pertolongan Tuhan yang lebih dahsyat lagi di tahun ini. Saudara percaya? Saudara akan alami great achievements. Kenapa dikasih plural, jamak? Plural, jamak saudara. Karena saudara akan alami pencapaian, perolehan-perolehan yang besar di tahun 2023 ini. Karena saudara punya Elohim yang besar. Immanuel, Tuhan beserta dengan saudara. Dan yang beserta dengan saudara
adalah Tuhan. Saya jemput saudara semua untuk bangkit berdiri. Saudara di rumah pun saudara bisa berdiri sebagai langkah iman saudara. Mari kita responi firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Seperti Bapa sayang Amin. anaknya, demikianlah Engkau nuntun langkahku. Amin. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Kau satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Semua berdoa. Saya akan bacakan Mazmur 8. Mazmur 8 ini adalah mazmurnya Raja Daud. Saya akan bacakan dari ayat yang keempat. Ketika aku melihat langit buatan tangan-Mu, bulan dan bintang-bintang yang telah Engkau jadikan, siapakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Dan anak manusia sehingga Engkau memperhatikannya. Dan Engkau telah membuatnya hampir sama dengan Elohim, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Begitu besar Elohim yang menyertai saudara dan saya, sehingga tidak ada satu musuh pun yang bisa bertahan menghadapi saudara dan saya. Saudara akan menapaki tahun 2023 ini dan memperoleh hal-hal dahsyat. Great achievements itu adalah bagian saudara dan saya. Karena Dia Immanuel, Elohim beserta dengan kita. Dan yang beserta dengan kita adalah Elohim. Gunakan waktu 1 menit ini, saudara yang datang dengan pasangan saudara, atau saudara yang datang sendirian, mari fokus kepada Tuhan. Jangan berdiri di hadapan Firaun. Jangan berdiri di hadapan masalahmu. Tapi berdirilah di hadapan Elohimmu, saudara. Lihat, Elohim yang menyertai engkau lebih besar. Ada Tuhan yang dahsyat yang beserta dengan engkau. Sehingga kau bisa pekikan ini, yang beserta dengan aku adalah Tuhan. Apa yang saudara mimpikan di tahun ini untuk saudara peroleh?
Apa yang menjadi visi saudara, apa yang menjadi resolusi saudara di tahun ini. Baik pribadi ataupun keluarga. Mari saudara berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan yang sama yang berkata kepada Raja Yehuda, jangan takut, Immanuel. Tuhan yang menggenapi perkataan profetik itu, nubuatan itu. Saat Yesus datang sebagai anak manusia untuk menyertai kita, saudara. Mari saudara berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kiralaba syakaralaya lama. Nalaba syakata-kata karaya nalaya nalaba ya nalaba kata karalaba. Saudara memulai tahun ini kuat bersama dengan Tuhan. Saudara akan lewati minggu demi minggu, 50 minggu lagi saudara. Saudara akan lalui bersama dengan Tuhan, Immanuel. Kiralaba syakaralaya nalaya nalaya nalaba kata karalaba ya. Kiralaba syakata-kata karalaya nalaba laba 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 laba. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih. Terima kasih Elohim yang dahsyat, Engkau beserta dengan kami. Kami serahkan Tuhan apa menjadi doa-doa kami dalam tangan Tuhan. Apa menjadi doa-doa jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat tangan-Mu yang perkasa yang menyertai kami semua. Immanuel, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Elohim yang dahsyat saudara. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 9 Januari 2023 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada episode kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Ani Simon. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesus Hamasya, bless you. Jangan lewatkan online webinar wanita YHS Nasional dengan tema Peranan Menantu dan Mertua. Sabtu 14 Januari, pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, 5 sore waktu Indonesia Tengah, dan pukul 6 sore waktu Indonesia Timur. Webinar ini akan dilayani oleh Pastor Abraham Sriono dan Pastor Yolanda Cornela. Diskusi peranan menantu dan mertua bersama Pastor Hana Hadisiswantoro dan Pastor Natalia Michela. Serta kesaksian dari Dr. Priscilla Untari, MPD. Saudara dapat mengakses webinar ini melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 88048785974 dan passcode Wanita YHS. Mari menjadi berkat dengan cara mengajak keluarga, sahabat, serta orang-orang terkasih untuk mengikuti webinar ini. Wanita YHS, in Christ, Empire, Impact. Yesua Hamasiah, bless you. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode kris lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau ShopeePay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Saat ini, saudara juga dapat menunjukkan dukungan untuk tayangan kami saat sedang mengikuti live streaming.
dengan cara mengklik logo Heart pada live chat. Pilih fasilitas super sticker atau super chat. Kemudian tentukan nilai donasi yang ingin saudara bagikan. Jika live streaming telah berakhir, saudara dapat memberikan ucapan terima kasih dengan mengklik tombol thanks atau terima kasih dan membeli super thanks sebagai bentuk dukungan terhadap tayangan kami. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yeshua HaMashiach bless you. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, sungguh kebaikan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang beserta kami. Terima kasih kami mendapatkan kesempatan terbaik untuk dapat memberi bagi keberjaan kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mampu memberi karena ke hati kami, Engkau limpahi dengan ucapan syukur. Kami memberi yang terbaik karena Engkau sudah memberi yang sempurna bagi kami. Haleluya, amin. Yang sudah memberi, mari berdiri bersama bersuka cita. Haleluya. Namamu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagimu Raja.
berkati pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pastor Paul untuk firman yang disampaikan. Saya pribadi sangat diberkati. Jadi saya dapat begini, kalau kita tidak tahu besarnya alam semesta ini, kita tidak tahu bahwa bumi itu begitu kecil. Kita pikir bumi itu besar. Demikian juga kita pikir masalah kita itu begitu besar. Tapi pada saat kita memahami bahwa Tuhan yang menyertai kita itu begitu besar, maka masalah kita itu sesungguhnya sangat kecil saja, saudara. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, kami diteguhkan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menciptakan alam semesta yang begitu besar ini, yang adalah representasi-Mu Tuhan. Dan semua masalah kami itu kecil Tuhan. Dan Engkau yang begitu besar itu menyertai hidup kami. Kami tahu, apapun yang kami alami dalam hidup ini, kami dapat lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur. Kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah Engkau memberkati kami semua, kesehatan kami, apapun yang kami lakukan, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripadanya. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara hidupmu. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar, bersuka cita atas hidupmu dan memberikan engkau anugerahnya. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu, mencari engkau dan memberikan engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Hidupmu diberkati oleh Tuhan, keluargamu diberkati oleh Tuhan, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus disertai oleh Tuhan. Menjadi berhasil, beruntung untuk kemuliaan namanya. Terima semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang percaya, sama-sama katakan,